Udah nggak usah pakai opening. One Piece chapter 1044 bener-bener gila. Oh ya, Mimin Vivi kali ini nggak akan terlalu ngebahas lebih detail mengenai chapter 1044, melainkan akan membahas mengenai buah iblis yang lagi viral itu tuh. Oda Sensei emang parah sih ya, 20 tahun lebih loh kita semua kena prank Oda guys. Ya, selama ini buah iblis yang dimakan oleh Luffy bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi tipe Paramecia, melainkan buah iblis Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Hal ini sudah dikonfirmasi secara resmi oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1044 saat para Gorosei mendiskusikan kebangkitan dari buah iblis ini. Seperti yang dikatakan oleh Gorosei bahwa buah iblis ini ternyata sudah 800 tahun lamanya menjadi incaran mereka. Namun seolah-olah buah iblis ini memiliki sebuah kehendak untuk bisa memilih. Itu alasannya kenapa buah iblis ini tidak pernah didapatkan oleh pemerintah dunia selama 800 tahun. Nah, mungkin titik terdekat di mana pemerintah dunia hampir mendapatkan buah iblis ini adalah saat Usu mendapatkan misi untuk memindahkan buah iblis ini ke suatu tempat 12 tahun yang lalu. Ya, meskipun belum dijelaskan kemana saat itu buah iblis ini akan dipindahkan, tapi menurut aku sih, kemungkinan besar buah iblis ini akan dibawa ke Mary Joyce. Namun rencana pemerintah dunia ini gagal saat sosok Akagami no Sen mencuri buah iblis ini. Nah, dari fakta-fakta tersebut, ada beberapa hal yang membuat Mimin Vivi merasa sangat janggal sekali dengan kejadian 12 tahun yang lalu. Lebih tepatnya saat Seng dikatakan telah mencuri buah iblis yang sangat berharga bagi pemerintah dunia, yaitu buah iblis Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika, aka Gomu Gomu no Mi. Pertama, kenapa Seng ini masih bisa menemui Gorosei? Otomatis harusnya kan Usu melaporkan kejadian ini dong kepada atasannya. Kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi telah dicuri ketika itu. Soalnya kalau dilihat-lihat, emang ini bukan menjadi sebuah masalah sepele. Apalagi di chapter 1044, sudah dijelaskan dengan sangat jelas kalau buah iblis ini memiliki sebuah pengaruh yang sangat luar biasa, yang kemungkinan besar memang berhubungan dengan sejarah dunia One Piece. Usu aja sampai dijebloskan masuk penjara loh gara-gara misinya ini gagal. Terus kejadian pertarungan Seng dan Kurohige juga bisa menjadi indikasi loh kalau sebenarnya Kurohige berniat untuk mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi. Yang memang sebuah kebetulan atau tidak, jika kita perhatikan, buah iblis Gomu Gomu no Mi ini mirip seperti buah iblis Yami Yami no Mi. Bisa aja kan? Kalau sebenarnya Seng ini tidak berniat untuk mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi, tapi lebih ke arah untuk mengamankannya. Nah, dari sini Mimin Vivi punya sebuah pendapat kalau Seng ini memang niatnya mau ngamanin buah iblis Gomu Gomu no Mi, dan kemungkinan besar pertarungan Seng melawan Kurohige terjadi karena Kurohige emang niatnya mau mencuri buah iblis ini. Nah, karena sesuatu hal, entah apa itu, Seng pun mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Kurohige. Itu sebabnya Seng ini pernah memperingatkan kepada Shirohige kalau Marshall D. Teach adalah orang yang sangat berbahaya. Seng juga mengatakan bahwa dirinya ketika itu tidak ceroboh. Kurohige diam-diam menunggu sebuah kesempatan dan akan melakukan apapun demi melancarkan semuanya loh. Oh iya, satu hal lagi dalam sebuah SBS volume 82, Kurohige dikatakan memiliki sebuah hobi untuk meneliti sejarah. Bahkan pada manga One Piece chapter 925, Kurohige mengetahui kebenaran tentang singgasana kosong yang ada di Mary Joyce. Menurut aku sih, ini akan make sense dengan apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1043. Seperti apa yang dikatakan oleh Zoninsa, bahwa genderang kebebasan telah berbunyi dan Joy Boy ada di sini. Setelah itu, seperti yang kita tahu di chapter 1044, awakening buah iblis milik Luffy pun kembali bangkit setelah 800 tahun lamanya buah iblis ini tertidur dalam sejarah. Di mana ada kemungkinan besar bahwa pemilik buah iblis ini adalah Joy Boy
yang hidup di era 800-900 tahun yang lalu, lebih tepatnya saat terjadi abad kekosongan atau Void Century. Nah, dari semua yang udah Mimin Vivi jelasin tadi, sebenarnya yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan ini adalah Zeng dan Kurohige merupakan mantan dari bajak laut yang mengetahui semua kebenaran tentang One Piece. Zeng adalah mantan bajak laut Roger dan Kurohige adalah mantan bajak laut Shirohige. Roger telah melihat secara langsung semua yang ada di Pulau Locktail dan harta karun One Piece itu sendiri. Sedangkan Shirohige mengetahui semua informasi tentang One Piece dari Roger. Nah, jika nakama semua masih ingat, ada sebuah momen perpisahan Roger dengan Zeng yang membuat Zeng menangis. Ada sesuatu hal yang diungkap oleh Roger kepada Zeng, tapi sayangnya kita semua tidak diperlihatkan baik itu di anime maupun manganya apa yang sebenarnya dikatakan oleh Roger. Kemudian pada manga One Piece chapter 576 saat Roger akan menceritakan semuanya tentang One Piece dan inisial D kepada Shirohige, ada sebuah momen di mana Shirohige pernah mengatakan bahwa ada satu anggota di kelompok bajak lautnya yang memiliki inisial D, yaitu Marshall D. Teach. Nah, dari dua momen itu ada kemungkinan besar baik Zeng ataupun Kurohige pernah mendengar bahwa buah iblis Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika dari mantan kaptennya dulu. Oh iya, satu hal lagi guys, apa yang direncanakan dan dikatakan oleh Kurohige pada manga chapter 956 bahwa sudah saatnya mereka bergerak daripada membiarkan sesuatu hal itu terjatuh ke tangan angkatan laut. Lebih baik kita ambil sendiri. Bisa mengindikasikan bahwa Kurohige benar-benar mengincar buah iblis Hito Hito no Mi milik Luffy. Nah, sampai di sini tentu saja nakama semua pasti sudah bisa menebak apa yang menjadi inti pembicaraan Zeng dengan Gorosei. Dan ini juga bisa menjadi sebuah alasan yang kuat kenapa Zeng melakukan semua ini. Karena Zeng tahu bahwa buah iblis ini adalah buah iblis yang sangat berharga dan juga akan membawa sebuah dampak yang sangat hebat bagi dunia One Piece. Makanya dia membawa buah iblis ini ke Edge Blue. Ya karena kita semua tahu bahwa Edge Blue dikenal memang sebagai lautan yang lemah. Sampai di Edge Blue, Zeng dengan PD-nya merayakan pesta. Sampai akhirnya, Zeng kecolongan dan Luffy yang tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi aka Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Ya, nasi telah menjadi bubur. Zeng dan krunya bisa apa coba? Ketika mengetahui seorang bocah yang telah memakan buah iblis ini, nggak mungkin kan Zeng akan menghabisi Luffy ketika itu? Ditambah lagi, Zeng pasti akan tambah kesulitan untuk mencari buah iblis ini lagi. Karena ya seperti yang kita tahu, ketika pengguna buah iblis ini mati, maka buah iblis tersebut akan muncul di suatu tempat. Itu sebabnya kenapa Zeng pernah mengatakan kepada Shirohige jika dia mengorbankan lengannya demi merubah masa depan. Ya kita nantikan saja guys, jawaban dari Oda Sensei. Sebenarnya Zeng ini berpihak kepada Luffy atau justru pemerintah dunia? Oke, mungkin itu unek-unek dari Mimin Vivi. Kalau nakama semua punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!